Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu tool website yang sangat berguna untuk kebutuhan jualan online. Baik itu untuk dropshipper, reseller, ataupun supplier. Nah, buat teman-teman yang lagi riset produk ataupun riset kompetitor, tapi masih bingung apa yang harus dilakukan, saya sarankan untuk menggunakan tools ini. Dengan tools ini kita dimudahkan dan dibuat praktis ya. Karena cara kerjanya itu cuma satu kali klik aja, maka akan muncul datanya itu secara spesifik. Dan datanya itu akurat menurut saya. Nah, jadi apa nama toolsnya, Dang? Nama toolsnya adalah Dimia. Buat teman-teman yang udah coba Dimia ini, mungkin bisa share di kolom komentar apa yang sudah teman-teman dapatkan keuntungannya ketika menggunakan Dimia ini. Dan buat teman-teman yang belum pernah tahu Dimia ini, mungkin bisa disimak video ini sampai selesai. Karena dalam video ini saya akan bahas dari mulai pengenalan sampai step by step cara riset produk dan riset kompetitor menggunakan Dimia ini. Nah, seperti biasa ada 3 poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, apa itu Dimia dan apa kegunaan Dimia? Yang kedua, gimana caranya riset menggunakan Dimia? Dan yang ketiga, apakah Dimia ini berbayar ataupun tidak? Nah, kita langsung saja bahas ke poin yang pertama. Nah, ini adalah secara singkatnya yang sudah saya tangkap tentang Dimia ini. Dimia adalah salah satu tool riset market. Artinya berfokus untuk riset pasar dari mulai harga, produk, sampai pesaing. Dan satunya lagi untuk mengoptimalkan sebuah website, yaitu riset SEO ini teman-teman ya. Nah, Dimia ini dibuat oleh karya anak bangsa, jadi bukan dibuat oleh luar negeri ya. Jadi aman banget buat teman-teman yang nggak paham bahasa Inggris. Menggunakan tools ini tuh udah ramah semuanya bahasa Indonesia. Jadi mudah banget dipelajari dan dipraktekkan. Dimia ini udah punya sertifikat. Dan pastinya toolsnya itu semuanya sangat bermanfaat buat penjual online. Nah, di sini kita langsung saja mulai teman-teman ya ke poin yang kedua. Jadi itu ya pengenalannya secara singkat tentang Dimia. Nah, di sini kita akan mulai riset produk dan riset kompetitor menggunakan Dimia. Yang pertama, teman-teman itu pergi ke bagian riset marketplace. Nah, di bagian sini nanti akan diperlihatkan sebuah data grafik dari kedua marketplace terbesar di Indonesia ya, Tokopedia dan Shopee. Nah, yang harus dilakukan di sini teman-teman pergi aja ke bagian ide produk laku, itu bebas ya, mau risetnya dari sini langsung ataupun mau dari sini. Kalau saya sih sukanya itu dari sini gitu. Nah, di sini ada 3 fitur. Yang pertama riset kategori, riset produk, dan riset toko. Bedanya riset kategori dan riset produk, itu riset kategori itu kan kategori umum ya. Misalkan saya ingin jualan mukena. Berarti kategori umumnya adalah fashion. Nah, di dalam fashion itu kan banyak ya, kayak semacam hijab ataupun sejadah ataupun koko ataupun mukena dan banyak. Kalau misalkan riset produk itu hanya meriset satu produk saja. Misalkan kita ingin ngeriset jam tangan, ya udah yang kita masukkan adalah kata kuncinya jam tangan. Nanti akan muncul semua produk jam tangan. Nah, untuk riset toko mungkin nanti akan saya bahas ya. Nah, di sini saya ingin coba dulu riset kategori. Jadi di sini saya akan pergi langsung ke riset kategori. Di sini saya ingin risetnya itu di Tokopedia. Kenapa di Tokopedia? Karena saya sebagai dropshipper yang ingin menjual produk saya di Tokopedia. Jadi teman-teman kalau misalkan mau riset, pengen jual di marketplace Tokopedia misalkan. Nah, yang harus di risetnya adalah di bagian Tokopedia, jangan riset di Shopee ya. Kalau misalkan mau lihat produk terlarisnya juga ataupun kompetitornya. Nah, kita langsung saja pergi ke bagian platform Tokopedia. Di sini saya akan klik dan di sini akan muncul data grafik seperti yang awal mula kita masuk ke bagian fitur riset marketplace ini ya. Nah, ini adalah data grafiknya itu seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bebas ya untuk atur periodenya, mau 12 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, ataupun 3 bulan terakhir, bahkan 1 bulan terakhir. Di sini saya akan coba yang 3 bulan terakhir dulu ya. Yang 3 bulan terakhir di sini ada produk elektronik. Nah, di sini teman-teman itu mau jual produk apa nih Tokopedia? Contoh, di sini saya ingin menjual jam tangan. Apakah jam tangan masuk ke dalam elektronik? Itu kayaknya enggak teman-teman ya. Jam tangan itu enggak masuk ke elektronik, mungkin lebih ke fashion ya. Nah, di sini fashion ada nggak sih di bawah? Nah, di sini ternyata nggak ada. Nah, ini keuntungannya Dimia gitu. Jadi kita bisa mengetahui kategori produk yang laris banget di 3 bulan terakhir. Di sini misalkan saya ingin klik yang elektronik ya. Ketika saya klik yang elektronik, di bagian elektronik ini akan masuk ke bagian subkategori. Nah, di bagian elektronik ternyata yang lagi ramenya itu lampu. Dan yang keduanya itu adalah perangkat elektronik lainnya. Di bawahnya lagi elektronik kantor, audio, printer, kamera pengintai. Terus ini buat PAP teman-teman ya kalau nggak salah, alat pendingin ruangan, elektronik dapur, dan TV aksesoris.
Nah, untuk data grafiknya itu seperti ini, dalam waktu 3 bulan ada kenaikan dan ada penurunan ya. Nah, ini untuk perbandingan kelompok produk saja. Maksudnya kayak gimana, Dang? Contoh, di sini saya ingin menambahkan kelompoknya lagi. Elektronik saya ingin bandingkan dengan lampu, contoh teman-teman ya. Maka akan muncul tuh. Terus saya ingin bandingkan lagi dengan misalkannya itu kamera pengintai. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya datanya itu kayak gimana gitu grafiknya. Apakah naik terus ataupun ada turun naiknya. Nah, di situ kita bisa lihat pertimbangannya. Nah, ini di hasilnya, teman-teman ya. Hasilnya itu seperti ini. Ini untuk kategori elektroniknya itu di bagian atas, yang keduanya itu lampu, dan yang ketiganya itu kamera. Di bulan Oktobernya itu terjual 329 pieces, dan yang lampu itu terjual 1 juta, teman-teman ya. Dan yang di bawahnya di sini ada seluruh kelompok produk. Nah, ini jumlah penjualannya segini, dan kita bisa riset keduanya. Mau riset produk ataupun riset kompetitor. Nah, itu bebas ya, mau diklik di bagian sini bisa, teman-teman ya, mau diklik di bagian sini juga bisa. Kalau misalkan kita klik di bagian lampu, ketika saya klik, nanti akan muncul sebuah produk. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, emang lampu apa sih yang lagi rame? Padahal lampu kan banyak, ada lampu tumbler gitu kan, lampu taman, dan lampu yang lainnya. Ternyata di sini yang lagi rame itu lampu bohlam, teman-teman ya. Dan yang kedua di sini ada lampu hias, ketiga ada fitting lampu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data grafiknya. Di bulan Oktober itu di atas, dan di bulan Novembernya itu ke bawah, dan di bulan Desembernya itu naik lagi. Ini untuk perbandingan ya, ingat untuk perbandingan aja, jadi bisa di skip kalau misalkan nggak perlu. Terus di bagian sini kita bisa klik si bagian bolham ini ya. Ketika saya klik, terus misalkan kita klik mulai analisis di bulan Desember misalkan. Nah, di bagian sini, di bagian subnya, sub elektronik, lampu, dan bolham. Ini untuk datanya nggak muncul ya. Mungkin bisa di skip teman-teman ya. Dan di bagian sini ada informasi. Di bagian informasi ini ada peluang, toko, total omset, rata-rata harga, rata-rata konversi, dan rata-rata jumlah kunjungan, bahkan sampai rata-rata jumlah ulasan. Nah, dari sini mungkin udah kebayang teman-teman ya. Kita riset produk ini apa sih yang dibutuhkan? Yang pastinya pertama itu adalah peluang. Peluang kalau misalkan kita menjual lampu itu bakalan berpotensi tinggi ataupun enggak gitu. Kalau misalkan statusnya itu buruk ya mungkin gak bakalan bisa dijual. Tapi itu masih tebak-tebakan aja. Jadi belum tahu ke depannya kayak gimana. Dan di sini ada 1000 toko yang menjual produk bolham. Nah, di sini total omsetnya itu segini. Dan di bagian kirinya di sini adalah rata-rata harga. Di Tokopedia harganya itu kisaran 67.000 yang dijualnya ya teman-teman untuk produknya. Dan rata-rata unit konversinya itu 0,6%. Jadi kalau misalkan kita lihat dari konversi itu biasanya konversi yang bagus penjualannya itu dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau misalkan 0 ke bawah biasanya itu jelek teman-teman ya. Dan di sini untuk rata-rata jumlah kunjungannya itu sebesar 360 orang dalam 1 bulan. Nah, ini mungkin terlalu sedikit teman-teman ya di Tokopedia dengan produk bolham. Nah, di sini juga teman-teman itu bisa lihat produknya itu apa aja. Bolham itu di sini ada red lilin, terus ada red coal white juga, dan untuk produknya itu seperti ini yang paling laris yang dimunculkan oleh data Dimia ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah cara riset produk sebenarnya ya. Jadi, simple banget. Kita cuma klik aja di bagian elektronik, klik lagi subkategorinya, dan nantinya itu akan muncul produknya. Ketika kita klik produknya, maka akan muncul sebuah informasi. Nah, informasi ini bisa kita gunakan dan bisa kita pertimbangkan. Apakah produk yang kita siapkan untuk dijual di marketplace itu layak dijual ataupun tidak. Dari mana kita mengetahui layak dijual atau enggaknya? Dari sini. Peluangnya bagus ataupun enggak gitu. Rata-rata konversinya itu kayak gimana, dan rata-rata jumlah kunjungannya itu kayak gimana. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Nah, itu untuk riset produk teman-teman ya. Terus selanjutnya, gimana sih caranya riset kompetitor? Oke, kita balik lagi ke bagian marketplace, terus pergi ke bagian ide produk laku. Di bagian sini kita langsung saja pergi ke bagian riset toko. Nah, di bagian riset toko ini ada 2 seperti biasa ya. Ada Tokopedia dan ada Shopee. Nah, di sini saya akan mencoba untuk klik Shopee dulu. Di bagian Shopee, di sini ada 3 cara untuk riset kompetitor. Menggunakan link dari Shopee-nya, terus menggunakan keyword, ataupun menggunakan berdasarkan nama toko. Nah, di sini saya ingin meriset berdasarkan nama toko. Di sini saya ingin riset supplier saya, teman-teman ya. Namanya itu Prada Mukena. Nah, di sini kalau misalkan kita klik ataupun kita cari, teman-teman ya, kita tunggu dulu datanya sampai muncul. Nah, di sini udah langsung muncul sebuah toko teman-teman ya. Jadi di sini kita klik aja yang bagian analisis toko. Nah, ketika kita klik analisis toko, di sini kita bisa lihat
Nama tokonya adalah Prada Mukena, dibuat pada tanggal 2019, lokasinya Jawa Barat, dan total produknya itu 147. Ini untuk data-data metrik yang mungkin nggak perlu dibutuhkan ya. Kalau misalkan untuk ngelihat perbandingan toko kita dengan toko kompetitor ataupun toko supplier itu mungkin bisa dilihat teman-teman ya. Nah, yang paling uniknya di sini kita bisa melihat informasi total omset yang didapat dalam waktu 1 bulan. Di sini 160 juta untuk supply saya dengan rata-rata konversinya itu 5,8%. Tinggi banget teman-teman ya dibandingkan dengan Bolham yang tadi ya itu cuma 0,6%. Itu kecil ya. Nah, di sini 5,8% pastinya penjualnya itu nggak sedikit, pasti banyak banget teman-teman ya. Untuk harga terendahnya itu 139.000 dan untuk rata-rata harga tingginya itu 210.000. Ini rata-rata harga yang terjual teman-teman ya. Nah, rata-rata kunjungannya itu sebanyak 1.400 lebih ya dalam waktu 1 bulan dan rata-rata ulasannya itu 30. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, di bagian sini kalau misalkan saya riset, kenapa kalau misalkan saya iklan itu selalu ada konversi? Karena saya riset itu kayak gini teman-teman ya. Sekalian beda aja ya toko saya. Nah, jadi di sini saya ngelihat dulu sebelum di iklan, saya lihat dulu supplier saya. Kalau misalkan tanya supplier kan nggak mungkin ya dia juga ngasih tahu, dan pastinya ada kesibukan juga. Nah, di sini saya riset sendiri menggunakan cara seperti ini. Yang harus saya lakukan untuk riset kompetitor, saya sorting dulu di bagian sini, terus lihat penjualan tertinggi. Nah, di bagian penjualan tertinggi ada produk rendah pada Sriwijaya Mukena ini ya. Di sini total omsetnya itu sekitar 3 miliar ya. Ini 3 miliar kalau nggak salah ya. Dan unit konversinya itu 1% dan total penjualannya itu dalam 30 hari itu 24.000. Wah, gede banget teman-teman ya. Dalam 30 hari itu 24.000 produk terjual. Nah, kalau misalkan saya cek ya di toko saya untuk penjualan rata-ratanya yang di bagian baris 1, 2, 3, 4, 5 ke bawahnya itu laku teman-teman ya. Nah, kita akan lihat di bagian pinjam sini. Ini untuk sebagai pembuktian aja ya, biar lebih jelas. Nah, kita akan pergi ke bagian pesanan. Nah, di sini tuh rata-ratanya itu produk yang beresnya itu sama ya tuh. Ini sama kan pada motif foil. Nah, saya cuma buat ubah namanya aja. Nah, ini sama teman-teman ya. Jadi, saya risetnya tuh kayak gini. Untuk ngelihat mana sih yang harus saya iklankan produk supplier saya. Apakah produknya itu harus diiklankan semua ataupun fokus ke satu produk saja. Dan di sini saya memfokuskan untuk satu produk ini aja diiklankan. Jadi, alhamdulillahnya di sini saya mendapatkan pesanan dengan cara riset menggunakan Dimia ini. Nah, teman-teman juga bisa coba untuk Dimia ini ya cara risetnya. Nah, itu teman ya cara riset produk dan riset kompetitor. Ini kalau misalkan masih ada pertanyaan ataupun masih bingung, coba tanya saya di Telegram ya, biar teman-teman itu bisa kebantu nantinya. Oke? Nah, itu step by stepnya, menurut saya itu simple banget untuk risetnya dan informasinya juga sangat detail ya, dan kita juga bisa mengetahui total omset dari supplier. Buat teman-teman yang pengen banget gitu kan, termotivasi gimana sih caranya mendapatkan ratusan juta, nah lihatlah supplier kita itu kayak gimana gitu kan cara jualnya dengan menggunakan tools Dimia ini. Dimia ini berbayar teman-teman ya. Nah, di sini bisa lihat ada printing kayak gini. Kalau misalkan kita klik, di sini untuk berbayarnya itu ada dua, ada beli token dan ada pilih paket langganan. Ini beda teman-teman ya. Kalau misalkan kita beli token nih, contohnya di sini 25.000 ya. 25.000 itu kita bisa dapat 55 token. 55 token ini bisa digunakan bebas ya. Mau bulan Maret, bulan Desember nanti itu bisa. Kalau misalkan tokennya masih ada. Kalau misalkan nggak ada ya udah habis gitu. Cara kerjanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian sini, ini ada token sebanyak 55. Jadi di sini saya udah menggunakan 30. 30 ini dari mana? Dari kita ngeklik produk kompetitor. Contohnya itu saya ngeklik yang tadi ya, misalkan analisis kayak gini, terus kita masukkan nama tokonya Prada Mukena misalkan. Prada Mukena kayak gini. Terus kita lihat sampai muncul datanya, terus kita klik, nanti ininya itu akan bertambah, tokennya itu akan bertambah menjadi 31. Nah, itu untuk kelemahan menggunakan token teman ya. Dan untuk kelebihannya itu murah ya token ini, cuma 25.000 aja kita bisa akses. Dan biasanya token ini digunakan untuk teman-teman yang kebutuhan risetnya itu cuma 1 kali aja. Jadi nggak secara terus menerus ya. Misalkan di bulan pertama
kita riset, bulan kedua juga bisa riset kayak gitu. Itu untuk memudahkan saja. Nah, yang pilih paket langganan, nah kalau yang ini itu nggak ada batasan token yang tadi ya, 30 kayak gini tuh nggak ada teman-teman ya. Kita bisa akses sebanyak mungkin, riset sebanyak mungkin, tapi di sini cuma 1 bulan saja. Kalau misalkan udah 1 bulan, kita harus bayar lagi teman-teman ya. Jadi per bulan, belum ada per tahun dari tools ini. Dan di sini juga ada banyak sekali varian, ada yang gold, ada yang diamond. Ini bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman untuk riset pasar, baik itu untuk riset produk ataupun riset kompetitor. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.